Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan katana Korsika dan katana Indomobil. Ya, jadi ini merupakan katana Korsika tahun 94, sedangkan ini katana tahun 88 yang produksi Suzuki-nya langsung gitu ya. Nah, jadi apa aja sih perbedaan dari tipe Korsika ini dan tipe yang biasa ini? Ini katana yang bisa kalian lihat di jalanan, yang sangatlah umum di jalanan, dan ini adalah katana yang mungkin kalian jarang lihat di jalan karena memang populasinya nggak banyak sama sekali. Nah, pertama-tama apa aja sih yang beda gitu dari Korsika itu? Mostly atau kebanyakan perbedaan dari Korsika dan katana biasa itu adalah di bagian belakang, bukan di bagian depan. Ini bagian depannya berbeda karena memang tahunnya beda. Ini yang tahun 88, yang dimana ini adalah katana yang benar-benar generasi kedua, tapi belum facelift sama sekali. Jadi belum ada improvement, belum ada apapun itu. Dari tahun 4 sampai 88 itu masih bentukan mukanya seperti ini gitu ya. Grillnya yang masih vertikal seperti itu dan grillnya masih besi seperti ini. Nah, jadi mungkin inilah katana yang sering kalian lihat di jalanan, yaitu katana dengan kaca yang bentuknya seperti ini. Kaca baris kedua yang kotak gitu aja gitu. Gitu ya. Dan kalau Korsika ini nih perbedaan yang menariknya. Bisa dilihat ini seperti ini. Kita ke sini. Iya, ini kacanya dia beda banget, yaitu dia geser gitu, kacanya model geser. Jadi ini lebih mirip kepada Suzuki Carry gitu ya, kacanya, kaca bagian belakangnya. Untuk metode pembukaan juga dia sama seperti Suzuki Carry, yaitu digeser ke belakang. Sedangkan untuk yang katana Indomobil itu cara buka kaca belakangnya itu cuma bisa seperti kijang kapsul gitu ya. Kita coba lihat, oh dikunci, oke. Coba lihat dari sini. Nah itu ya tuh, jadi dia yang dicongkel gitu dan bisa dibuka. Sedangkan kalau misalnya yang Korsika itu modelnya digeser ke belakang seperti ini gitu ya. Jadi perbedaan di sampingnya itu. Dan ada satu lagi perbedaan di sampingnya itu adalah atap. Nah ini merupakan katana tahun 88, jadi atapnya itu dia bukan yang terlalu tinggi gitu ya, bukan atap terlalu tinggi ataupun bukan atap trepes, tapi setelah dari tahun 88 ke atas itu katana dibagi menjadi dua, ada yang trepes, ada juga yang cembung gitu, atap cembung disebutnya ya, atap cembung atau atap trepes. Nah sedangkan kalau Korsika ya udah atapnya Korsika aja karena dia ngikutin bentukan bodi belakangnya gitu ya. Jadi dari situ dia ke atas, tapi di bagian sini itu dia harusnya ada kaca. Cuma sayangnya untuk unit mobil ini itu udah gak ada kacanya, mungkin sama pemilik sebelumnya udah dicopotin kacanya dan ditempelin panel ini gitu ya. Cukup sayang sekali karena itu atasnya harusnya ada kaca juga. Jadi itulah point of sales dari katana Corsair, itu ada kaca seperti Land Rovernya gitu ya di situ gitu. Nah mungkin kita bisa lanjut lagi kepada bagian yang paling berbeda lagi, yaitu adalah bagian belakang. Nih bisa dilihat ya, kacanya itu yang Korsika itu besar sekali gitu, benar-benar besar banget. Sedangkan untuk yang itu dia kecil, udah kecil ketutupan ban serep. Sedangkan ini posisi ban serepnya agak lebih ke bawah dikit, tuh bisa dilihat gitu ya, agak ke bawah dikit. Dan kacanya dia sampai ada lekukan seperti ini gitu ya, yang ngikutin lekukan ban serepnya nih. Kalau kita lihat dari belakang, ya lekukannya itu perfect sekali dengan ukuran ban bawaannya. Ukuran bawaannya ngomong-ngomong itu adalah 205/70 R15 gitu. Jadi menurutku ini salah satu hal paling unik juga dari Korsika, yaitu belakangnya. Aku sangat suka sih dengan belakangnya ini mobil karena ya udah jadi unik aja gitu. Jadi ada lekukannya. Nah mungkin kita bisa lanjut ke dalam, tapi memang di dalam itu nggak ada yang beda sama sekali sekalian, selain dari interior belakangnya gitu. Dari segi dashboardnya sama seperti katana Indomobil, AC segala macam masih sama persis, dan juga untuk belakangnya paling ada bedanya seperti inilah gitu perbedaannya. Ya kacanya tadi yang model geser, dan udah itu aja perbedaannya, karena ini juga bawaannya sama seperti katana itu dan juga katana DX. Itu dia baris keduanya itu hadap-hadapan seperti di angkot gitu, tapi sekarang sudah udah dicopot dan jadi digantikan menjadi custom gini ya, pakai jok Daihatsu Zebra gitu sih untuk perbedaannya. Jadi memang yang mikir perbedaannya sesignifikan itu tentunya tidak ya, perbedaannya itu nggak beda-beda amat, cuma lebih banyak bedanya di bagian samping dan belakang gitu. Sedangkan di depan, di interior bagian depan, dashboard itu nggak ada bedanya. Terlebih lagi mesin itu benar-benar blak-blakan sama persis dari segi mesin untuk
Corsica maupun Indomobil. Dari yang tahun awal pun dari tahun berapa ya, 85 86 itu mesinnya sudah F10A, sampai tahun 2006-nya itu mesinnya masih menggunakan mesin yang sama, F10A. Jadi segini dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyai mengenai mobil ini atau mengenai Corsica ini, boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah. Ngomong-ngomong mobil ini jual, boleh banget dicek nomornya di deskripsi bawah untuk mengetahui detail lebih lengkap mengenai mobil yang hitam ini, bukan yang biru. Oke, jadi segini dulu aja video kali ini.